Oke, komponen yang ketiga, yang terakhir, animasi. Oke, mungkin untuk yang teman-teman yang udah pernah ngambil mata kuliah saya di semester sebelumnya tentang teknik animasi, materi ini hanya tinggal ngulang gitu loh, hanya mengingatkan doang. Jadi sebenarnya animasi itu apa? Animasi itu yaitu sebuah proses dalam membuat ilusi gerak atau ilusi perubahan dengan cara cepat, menampilkan urutan gambar yang berbeda satu sama lain. Ya ini intinya inilah, kalian pahami aja sendiri. Oke. Sebenarnya di animasi itu ada 12 prinsip animasi supaya animasi itu bisa terlihat bagus gitu loh. Ada 12 prinsip. Mungkin untuk yang tadi, untuk yang pernah ngambil mata kuliah dengan saya mungkin sudah pernah ngebahas tentang ini. Jadi ini hanya mengingatkan aja. Oke, untuk prinsip yang pertama adalah squash and stretch atau memuai. Jadi gerakan fleksibel seperti benda yang dihempaskan dan kemudian direnggangkan. Jadi kayak dia tuh squash tuh kayak gini, jadi gepeng ke pinggir, dan stretch itu jadi kayak ke atas kayak gini. Ya ini gerakan kayak gini tuh bisa kalian atau kita temuin di berbagai tempat gitu. Contohnya kayak pada bola yang memantul. Jadi ada squash and stretch. Nah, yang kedua adalah antisipasi. Antisipasi ini gerakan yang dilakukan sebagai ancang-ancang untuk mempersiapkan diri. Jadi kayak misalkan contohnya di sini dia mau lari, tapi gaya seperti ini dulu gitu loh. Atau misalkan mau mukul, kan nggak mukul langsung ke depan, tapi tarik dulu ke belakang, baru mukul. Oke, itu antisipasi itu kayak gitu. Nah, staging yang ketiga adalah staging. Staging itu adalah set kamera atau set adegan, posisi kamera atau suatu karakter yang pas, jadi mudah dimengerti oleh penonton. Contohnya di sini. Kalau kelihatan seperti ini kan kita tahu dia lagi sedih gitu loh. Tapi kalau dilihat secara siluet, itu kita nggak ngelihat bahwa dia tuh lagi sedih atau lagi berdiri gitu. Tapi kalau dari pinggir kita lihat dengan posisi yang sama gayanya, tapi pengambilan kameranya dari pinggir, kita bisa ngelihat kalau dia tuh lagi sedih atau lagi pusing kepala gitu loh. Nah, staging itu adalah penempatan kamera yang tepat. Makanya, nah ini disarankan itu ngambilnya kalau misalnya adegannya seperti ini ya dari pinggir depan, supaya secara siluet itu kelihatan. Gitu maksudnya. Oke, yang selanjutnya adalah stretch ahead atau bisa disebut dengan pose to pose. Pose to pose itu adalah teknik penggambaran dari gerakan pertama ke gerakan akhir secara terus-menerus. Jadi kayak ngegambar-gambar nih. Ini misalkan di frame 1 ini, terus di frame 10 ke sini, frame 20 ke sini, frame 30 ke sini. Jadi digambar satu-satu. Nanti dia animasinya kita tinggal ngikutin ketika udah di pose to pose. Tinggal ngikutin dari arah yang sudah digambar tadi. Gitu. Yang selanjutnya adalah overlapping atau follow through. Itu gerakan susulan pada si karakter. Oke, contohnya kan ini ada pendulum nih. Jadi ditarik gitu pendulumnya dari kanan atau dari kiri ke kanan gitu loh. Nah, stopnya kan di sini. Tapi setelah stop di sini, itu kayak ada gerakan lain, dia bolak-balik ke sini. Nah, sampai dia berhenti. Nah, itu adalah disebut dengan follow through. Atau gini, kalau misalkan ada seseorang yang lari dari sini, dia lari ke sini gitu. Setep dia berhenti di sini. Nah, setelah dia berhenti, masih ada yang gerak, misalkan rambut ke depan atau tangan atau baju. Nah, follow through tuh kayak gitu. Jadi ada benda atau karakter yang punya gerakan susulan. Oke, yang selanjutnya adalah slow in dan slow out. Slow in dan slow out itu ya ini pasti udah paham sih. Jadi kayak kalau misalkan bola di keatasin gitu, dilempar ke atas kan cepat dulu, terus lama-lama ketika di atas lambat, terus ketika ke bawah lambat jadi cepat gitu. Nah kayak gitu slow in slow out. Yang kedua arch. Arch itu kayak kurva melingkar. Contoh di sini, tanpa arch itu ketika dia dibikin oleh itu lempeng tuh kayak robot tek tek.
tapi dengan menggunakan arch, jadi ke bawah dulu, baru ke pinggir. Jadi ini nyambung dengan yang tadi, yang post to post. Makanya ada post to post ya. Nah, supaya post to postnya dibuat melengkung seperti ini. Gitu. Nah, terus untuk yang selanjutnya adalah secondary action. Secondary action itu gerakan tambahan yang terjadi untuk melengkapi gerakan utama. Jadi kalau contohnya di sini kan sebenarnya kayak gini tuh yang tadi. Tapi ada secondary action itu dia ada tangannya ke bawah, jadi supaya kelihatan bener-bener lemas, lesu, dan udah mah pusing, lesu lagi. Gitu. Oke, yang selanjutnya adalah timing. Jadi timing itu ditentukan dari jumlah frame. Ini juga nyambung ke post to post ya. Nah, selanjutnya ada exaggeration atau bisa kita sebut dengan lebay atau gerakan berlebih pada animasi. Kalau kita nonton animasi, kita sering tuh ngelihat karakternya itu terlalu lebay. Misalkan ketika ngelihat ada cewek lewat, matanya keluar gitu loh, manjang keluar. Atau ketika ada Tom and Jerry, misalkan nonton Tom and Jerry, terus ada piano yang jatuh jadi gepeng. Nah, itu kan berlebihan tuh, yang nggak bisa dibuat ketika itu live action atau syuting film beneran gitu loh. Masa kegencet piano gepeng, kan susah tuh, makanya ada di animasi. Nah, jadi kalau bikin animasi harus ada exaggeration, harus ada lebay-lebaynya. Oke, yang selanjutnya adalah solid drawing. Jadi ini hanya perspektif sih. Jadi gambar tuh sebaiknya nggak kayak gini, tapi dilihat dari perspektif yang lain, biar kelihatan punya maknanya gitu lah, atau punya berat. Oke, selanjutnya adalah appeal. Nah, kalau appeal itu daya tarik sebuah gambar. Jadi kalau misalkan ada karakternya jagoan, dibuat keren, dibuat gagah, dan lain sebagainya. Kalau misalkan penjahat, dibuat serem, dan ekspresinya selalu serem-sereman. Nah, itu yang disebut dengan appeal. Oke, ini tentang animasi. Oke, udah ya. Oke, jadi seperti itu ya yang sudah kita bahas di pertemuan kali ini. Nanti ada pertanyaan di assignment. Setelah kalian nonton video ini, kalian rangkum ke 5 komponen ini apa yang kalian dapat dari hasil mendengarkan video ini gitu loh. Ya, ini berhubungan dengan video aja ya, jadi kalian gak usah searching-searching di internet dan lain sebagainya. Yang barusan tadi saya jelasin itu apa, tinggal kalian tulis aja gitu loh, rangkumannya kayak gimana. Nggak boleh sama setiap orang karena dibaca absennya yang ngumpulin tepat waktu. Oke, jadi ada di assignment itu udah ada waktunya. Jadi kalau lewat dari waktu berarti nggak absen ya, berarti absennya nggak ada atau dianggap alfa. Dan juga nggak ada alasan, nggak ada sinyal. Oke, itu kita harus sudah bisa bertanggung jawab ya. Kita udah punya tanggung jawab untuk melakukan kuliah daring ini. Jadi sebisa mungkin kalian harus punya usaha untuk ya melakukan kuliah ini gitu loh. Karena kan ini juga tetap kuliah, bukan berarti libur ya. Kalian bisa liburan, tapi tetap kita kuliah. Seperti ini, oke? Gitu aja. Kalau memang ada yang mau tanya, boleh ditanya nanti di postingan ya. Boleh. Intinya assignmentnya harus dikerjakan sebelum waktunya habis untuk absen. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.